Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Pak Imam selaku dosen mata kuliah Statistika Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan, perizinkan kami dari kelompok 8 ingin presentasikan hasil dari diskusi pengaruh data PDRB terhadap tingkat konsumsi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan ekspor data PDRB menurut kabupaten atau kota provinsi Kepulauan Riau, Y merupakan data pengeluaran per kapita per bulan kabupaten kota provinsi Kepulauan Riau. Langsung saja di sini dilanjutkan oleh Evan menjelaskan waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Izinkan saya mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Revan Zalima Febiansyah akan mempresentasikan terkait yang pertama di sini ada tabel data. Kita terdapat 7 data, yaitu 7 kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian untuk variabel X itu kita ada PDRB, lalu yang variabel Y itu kemudian di sini dapatkan bahwa sigma jumlah datanya ini sigmanya itu 7. Lalu untuk mencari data-data selanjutnya itu ada yang diperlukan ada X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Dengan cara ini mencarinya yaitu sama dengan pilih X, lalu menambahkan simbol topi sebagai simbol untuk pangkat, lalu karena di sini pangkatnya 2 jadi tulis 2. Kemudian enter dan mendapatkan hasil seperti ini, lalu tarik ke bawah dan mendapatkan semua data ini. Sama juga untuk cara mencari Y kuadrat juga kurang lebih sama, cuman bedanya kita memilih di membloknya di kolom variabel Y, yaitu pendapatan per kapita, lalu dipangkatkan 2. Untuk mencari XY itu sama dengan memblok kolom X dan dikali itu simbolnya bintang, lalu pencet yang Y. Kemudian sudah dapat, kita tarik ke bawah dan mendapatkan data-data semua ini. Nah, data-data ini semuanya diperlukan untuk di tahap selanjutnya, yaitu di rumus koefisien korelasi persen. Nah, di situ akan dipakai data-data yang di sini. Nah, di mana data-data semua ini itu kita cari sigmanya, yaitu dengan cara sama dengan menuliskan rumus sama dengan sum, lalu kita memblok dari data pertama sampai data yang terakhir, kemudian kita enter, dapatlah seperti ini. Dan ini bisa di copy ke data-data di samping-sampingnya. Berarti sigma untuk jumlah datanya ada 7, kemudian sigma X-nya ini, kemudian sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY. Yang dimana data-data sigma tersebut nanti dipakai di rumus koefisien korelasi persen yang R sama dengan ini, yang dimana nanti dijelaskan oleh rekan saya yaitu Andra. Baik, terima kasih kesempatan Revan. Lanjut kita menjelaskan tentang regresi korelasi rumus manual yang dimana saya akan menjelaskan koefisien korelasi persannya. Di mana rumus saya itu adalah R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat dalam tutup kurung akar N sigma Y kuadrat dikurang buka kurung sigma Y kuadrat tutup kurung kuadrat. Lanjut untuk pengerumusan manualnya, kita ketahui bahwa N-nya itu 7, sigma X-nya itu 129034528752538 dikurang sigma X-nya itu 731393444 dikali sigma Y-nya itu 12,056758. Di bawahnya sebagai penyebut, kita ketahui bahwa akar 7 kali 1,23 6E11 dikurang 1,023 6E11 kuadrat
akar 7 kali 2,1437 dikurang 2,1437 kuadrat. Lanjut, untuk pengerucutan di bawah, kita bisa rincikan dapat dari 7 kali 1,2903 itu hasilnya 90324170128666,66. Hasil dari 73193,44 dikali 12,056758 itu 88182337088867,52. Kita kurangkan lalu dapat hasil pembilangnya yaitu 214183303999,14. Lanjut kita bahas tentang penyebutnya. 7 kali 1,236x11 itu hasil 716532289934,93. Sebenarnya yaitu 1,236x11 dikuadratkan menjadi 53493636075,03. Sebanyak lagi akar 7x kali 214337 itu mendapatkan hasil 1,50062 plus 14 dan sebelahnya 1437 kuadrat itu hasilnya 14,35,4134,70,564,00. Bawahnya itu mendapatkan hasil 1,815,25,859,90. Di sebelahnya kita bisa dapatkan hasil 469644100623,00. Lalu dari keduanya itu kita kalikan, kita keluar dari akar menjadi di sebelah kiri mendapatkan 4,614,140,73 dan di sebelah kanannya itu 2167,127,376. Lalu dikalikan sehingga hasil penyebutnya yaitu sekitar 3501252283,19. Dari hasil rumus ini kita bisa dapat hasil pembilang dan hasil penyebut. Lalu dibagi sehingga hasil akhirnya menjadi 0,23192529 dibulatkan dalam Excel sebesar 0,2. Sekian dari rumus koefisien korelasi pesan. Lanjut kita mencari regresi yang dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Saskia Nasa Syarif. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah mencari regresi. Jadi yang pertama itu mencari base sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y. Dibagi dengan N sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat. Jadi hasil N dan N dikali sigma XY adalah 90, 32, 41, 71, 1866,66 itu hasil dari N dikali sigma X ya. Terus hasil dari XY dikali sigma X dikali sigma Y itu 88,183370886,7,52. Hasil dari N dikali hasil dari N sigma XY dikurang sigma X sigma Y adalah 21 41 83 303999,14. Kemudian untuk mencari N dikali sigma X kuadrat itu hasilnya adalah 71,653228899934,93. Hasil dari dalam kurung X sigma X kuadrat itu adalah 53 49 36 36 47 4075,03. N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat hasilnya adalah 18 15 95 92
58, 59, 90. Jadi hasil dari pembilang dan penyebut hasilnya adalah 1,18. Kemudian kami menggunakan rumus koefisien regresi untuk mencari nilai B. Nilai B itu menunjukkan beberapa besar pengaruh PDRB terhadap pengeluaran per kapita. Setelah semua data dijumlah dan dimasukkan ke rumus, diperoleh nilai B adalah 1,18. Artinya setiap kenaikan PDRB sebesar 1 satuan akan meningkat pengeluaran per kapita sebesar 1,18 satuan. Selanjutnya, untuk mencari A-nya, A sama dengan YX bar dikurang BX bar. YX bar itu dapat dari hasil dari data di atas, hasil Y dibagi dengan hasil N. Dapat hasil YX bar-nya sama dengan 17, 22, 394. Terus untuk cari hasil B dikali dengan hasil X bar-nya itu adalah 10, 48, 10, 44,771. Hasil YX bar dikurang BX bar adalah 1232, 34,5642. Hasil dari A-nya adalah 1599, 159,436. Setelah mendapatkan nilai B, langkah berikutnya adalah mencari nilai konstanta atau interpret, yaitu A. Nilai ini diperoleh dari rata-rata Y dikurangi hasil kenaikan antara B dan rata-rata X. Dari perhitungan diperoleh nilai A sama dengan 1.599.159,436. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, makasih atas kesempatannya. Lanjut, di sini kita akan bikin regresi rumus matriks. Di sini ada rumusnya N, terus sigma X lagi, dan sigma X kuadrat. Itu semua disalin, yang dari tabel tadi, itu disalin. Terus ikutin, di sini ada A0 dan A1. Terus ada sigma Y dan sigma XY. Itu juga disalin dari yang tabel yang sudah dijelaskan oleh Revan tadi. Setelah itu, yang bagian bawah itu cara carinya sama dengan, terus ada rumusnya namanya mean first, itu kita salin semuanya yang 7, yang rumus N, sigma X, dan sigma X kuadrat itu disalin, terus kita pilih Fn, F2, terus kontrol shift dan enter. Nah, itu buat menghasilkan semuanya langsung 4-4-nya. Lanjut, terus di situ kita udah ketahuan tulis A sama B. Nah, untuk cari A sama B-nya itu sama kayak yang sebelahnya, sama dengan min first, terus kita copy yang atasnya, yang sigma Y dan sigma XY, terus pilih Fn, F2, terus kontrol, shift, dan enter. Itu akan menghasilkan langsung A dan B. Lanjut Revan yang bagian bawah satu lagi. Oke, ini kita cara nyarinya. Pilih, nah, kita cari regression. Ada nggak? Oke. Terus yang variabel X di copy, yang variabel X.
Yang variabel Y juga diisi variabel Y. Yang variabel Y juga. Setelah itu, iya yang itu dipencet, betul. Terus yang di nomor 3 sebelah sini, nothing, ini nih, apa sih ini bacanya? Ya, output range. Betul. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi gitu caranya. Oke, selesai. Kembalikan lagi kepada moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekeliruan. Semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.